Harusnya kalau Indonesia mau buat mobil nasional, kita harus belajar dari Malaysia, nggak usah malu. Kenapa? Karena Malaysia udah sukses lebih dulu. Tengok ni guys, ini dia kereta sport buatan Malaysia dengan engine 6.4 liter V8 supercharged 0 to 100 3 seconds. Nama dia Bufori CS8. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Rizky Channel. Sebelum video ini saya mulai, macam mana kabar sahabat-sahabat semua? Semoga yang menonton video ini diberi kesehatan, dimurahkan rezeki, dipermudah dalam segala hal urusan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tahukah Anda, Malaysia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang berhasil membangun industri mobil nasionalnya sendiri. Kehadiran merek lokal bukan sekadar menghadirkan kendaraan untuk masyarakat, tetapi juga menjadi simbol kemajuan teknologi, kemandirian industri, dan kebanggaan nasional meski harus bersaing dengan merek-merek otomotif dunia. Mobil nasional Malaysia terus berkembang melalui inovasi, peningkatan kualitas. Perjalanan ini membuktikan bahwa membangun industri otomotif membutuhkan visi jangka panjang, investasi besar, dan komitmen yang kuat untuk terus maju. Sahabat-sahabat semua, mari kita tengok seperti apa video berikut ini. Tengok ni guys, ini dia kereta sport buatan Malaysia dengan engine 6.4 liter V8 supercharged 0 to 100 3 seconds. Nama dia Bufori CS8. Let's check it out. Kereta ni betul-betul made in Malaysia tau. Dia bukan rebadge, dia bukan ambil kereta luar, tukar sikit-sikit jual sebagai jenama Malaysia. Dari start sampai habis, Bufori ni dia design, engineered and manufactured in Malaysia by Malaysians. Bufori CS8 ni dia handmade dekat kilang di Kepong dan staff dia ada lebih 150 Malaysian ya. Kereta biasa yang mass produce dia ambil masa between 18 jam sampai 450 jam. Bufori ni lebih 9,000 man hours. Pasal itulah harga dia memang tak murah, lebih 2 juta ringgit di Malaysia ni. And kalau jenama lain dia buat beratus-ratus, beribu-ribu kereta sebulan, Bufori buat 20 kereta setiap tahun. Nak cakap pasal berapa specialnya kereta ni, dia punya chassis dengan body bukan steel biasa, dia pakai carbon Kevlar. Bufori ni lah jenama pertama di dunia yang pakai teknologi ni sejak 1989 lagi. Engine dia pun memang diambil daripada Hemi ataupun dari USA, tapi cuma blok saja yang betul-betul stock. Everything else dekat dalam tu semua dia pakai forged internals yang dia design specifically untuk Bufori. But above all else, Bufori memang pentingkan quality lah. Dia punya toolkit sahaja dia ambil daripada brand USA. Snap-on, harga dia lebih 3,000 US dollar. Dekat dalam ni pula, semua leather dan carbon fiber. Bufori cakap kerusi ni antara kerusi yang paling mahal sekali di dunia. Kulit ni dia pakai yang paling lembut dan kualiti tertinggi sekali yang dia boleh jumpa. Dan sebab kereta ni memang dia betul-betul design for Malaysia, tengok tu, ada integrated smart tag lagi. And my favourite part, tengok ni, ada bendera Malaysia dekat belakang. Dia ada bendera ni sebab walaupun founder dan bos Bufori ni bukan orang Malaysia, dia betul-betul bangga nak buat kereta dia di sini by Malaysians for Malaysians. Dia cakap kalau dia nak buat kereta ni dekat anywhere else in the world, negara lain akan jadi jauh lagi senang, jauh lagi murah. Tapi dia nak juga buat di Malaysia sebab dia bangga kereta ni brand Malaysia. Basically everything yang dia boleh cari made in Malaysia, dia akan ambil daripada local supplier. According to Bufori, kereta ni ada local content lebih 90% ya. So, korang bangga ke tak company Malaysia boleh buat kereta special macam ni? Kalian udah tahu belum? Negara tetangga kita, Malaysia, sudah punya mobil listrik sendiri loh. Dibangun di bawah nama Pero 2 QVE, model ini dijual dengan harga sekitar RM80.000 Malaysia atau setara 336,1 jutaan dalam kurs rupiah.
Di sana, Pero 2 QVE disebut sebagai 100% Malaysian EV. Tentu ini menjadi langkah signifikan untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Malaysia. Dengan jaringan dealer yang sudah komprehensif, pastinya konsumen jadi lebih yakin untuk beli mobil listrik hasil pengembangan Pero 2 itu. Kalau di Indonesia, baru ada konsepnya nih, mobil listrik nasional I2C atau Indigenous Indonesian Car, yang dikembangkan oleh PT Teknologi Militer Indonesia bersama Ital Design. Kabarnya produksi massal model I2C baru akan dimulai di 2028. Kira-kira bisa nggak ya terrealisasi dan menyaingi Pero 2 QVE? Harusnya kalau Indonesia mau buat mobil nasional, kita harus belajar dari Malaysia, nggak usah malu. Kenapa? Karena Malaysia udah sukses lebih dulu. Lu tahu hari ini mereka punya merek dalam negeri, ada merek Pero 2, ada merek Proton. Oh, kita bawa deh teknologi, kita bawa deh yang lebih ahli, kita bawa deh pabrikan global, kita undang Geely. Jadi yang dilakukan oleh Malaysia adalah dia mengundang Geely nih, jagoan Cina nih, buat battle sama Jepang. Dan ini terbukti sukses besar. Karena setelah bermitra dengan Zhejiang Geely Holding Group, Proton itu berhasil mengembalikan kejayaan mereka, berhasil memulihkan penjualan, serta menguasai pasar domestik mereka. Mereka jual 157.000 unit mobil di Malaysia, alias mereka bisa menguasai hampir 20% market share Malaysia. Jadi can you imagine guys? Perusahaan yang udah harusnya nyungsep, harusnya punah nih dari muka bumi, Proton ini mobilnya memang gak jelas zaman dulu, tapi makin kesini ternyata mobilnya makin bagus, bahkan bisa bikin mobil listrik sendiri. Hebat Malaysia nih, punya mobil listrik sendiri, dan mereka bisa menguasai market dalam negerinya. Mereka tidak bertekuk lutut menjadi budak Jepang seperti Indonesia. Udah jadi budak Jepang, bensinnya suruh impor pula lagi dari Singapura, dari Malaysia, dari Timur Tengah, pakai kapal Jawa, pakai kapal Jepang. Gila negara kita, katanya udah merdeka guys. Yang merdeka ini Malaysia, yes. Berulang kali gue bilang Indonesia juga harus. Gue bangga kita bisa pakai batu bara, kita bisa pakai mobil listrik, kita tidak memperkaya tuh mafia minyak Singapura. Tapi gue akan lebih bangga lagi kalau gue pakai mobil listrik made in Indonesia. Malaysia sekarang nombor 1 di Asia Tenggara. Nombor 1, ya. Nombor 1 dalam kalangan ekonomi sedang membangun di Asia Tenggara. Di depan Vietnam dan juga Indonesia. Di peringkat dunia pula, ranking kita nombor 23. Ini bukan kita yang syok sendiri cakap. Ini berdasarkan Global Opportunity Index oleh Milken Institute yang menilai tarikan sesebuah negara kepada pelabur. Dalam keadaan dunia makin tak menentu, pelabur bukan lagi cari pertumbuhan semata-mata. Ya, mereka mencari kestabilan, dasar yang konsisten, sistem yang boleh dipercayai. Dan di sinilah Malaysia menonjol. Kita berada di tangga ke-17 dunia dalam financial services dan nombor 18 dalam business perception. Maknanya, pelabur nampak kekuatan sistem kita. Sebab itu, Malaysia berada di depan di rantau ini. Yang penting sekarang, kita kena kekalkan keyakinan pelabur ini. Pada akhirnya, mobil nasional Malaysia bukan hanya sekadar alat transportasi, tetapi juga menjadi simbol tekad untuk membangun industri otomotif yang mandiri berdaya saing. Bagaimana menurut Anda? Mampukah mobil nasional Malaysia terus bersaing di pasar global? Dan Indonesia mampukah bersaing dengan Malaysia? Sekian dulu video dari saya. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya. Saya Rizky Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.